Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Haddad rahimahullah, wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qiraatil ilmi nafi'. Dan seyogianya oleh bahwa ada bagimu aktivitas daripada membaca ilmu yang manfaat. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambahkan pada kemakrifatanmu kepada zat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dan nikmat-nikmat Allah. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka bihi an maksiyatih. Dan kau tahu dengan ilmu itu apa yang diperintahkan oleh Allah padamu dari mentaatinya, apa yang Allah larang akan kamu dari mendurhakainya. Wa yurisuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Dan mendatangkan, menyebabkan ilmu manfaat akan kamu, akan zuhud pada dunia dan gemar pada akhirat. Wa yubassiruka bi'uyubi nafsika wa afati a'malika wa makayidi aduwika. Dan memperlihatkan ilmu itu akan kamu terhadap aib-aib dirimu dan malapetaka amalanmu dan tipu daya musuhmu. Wa hadzal ilmu sabitun fil kitab was sunnah wa kutubil a'immah. Ilmu ini ada dalam Al-Quran, hadis dan kitab-kitab para ulama-ulama yang menjadi imam. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, jamaah salat zuhur Masjid Jami Matla'ul Anwar, syukur kepada Allah selepas kita salat zuhur berjamaah yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita semoga diterima oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Allah lindungi kita, keluarga dan handai taulan kita dari berbagai penyakit zahir maupun penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini akan dijelaskan 4 macam perkara yang bisa membuat muslim hidup bahagia. Perkara yang membuat muslim bisa mengisi hari-harinya selama di dunia penuh manfaat. Betul-betul dia menikmati hidup karena betul-betul dia mendapatkan kenikmatan hidup. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita harus baca Al-Quran, kita harus sholat. Ketiga, kita harus menuntut ilmu. Dan keempat, kita harus bertafakur. Pertemuan ini memasuki menuntut ilmu. Kata seorang ulama besar dari Yaman, Hadramaut, Al-Imam Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar, seorang yang pengen bahagia di dunia, bahagia di kubur, bahagia di akhirat, hendaknya mempunyai wiridan, mempunyai aktivitas, mempunyai kegiatan untuk membaca, menghadiri, duduk, mendengarkan ilmu yang manfaat. Kita kudu ngaji, itu harus punya. Dibagi waktu kita, jangan habis untuk yang lain tanpa ada kita duduk di majelis ilmu. Supaya apa? Supaya kita tidak mengedepankan akal, membelakangkan iman.
Iman harus duduk sebagai panglima, sementara akal harus duduk sebagai prajurit. Iman harus duduk sebagai imam ibarat solat, dan akal harus duduk pada posisi makmum. Bila akal yang dikedepankan segalanya mengandalkan kekuatan akal dengan menyampingkan keimanan, akan rumit persoalan yang dihadapi oleh kita. Kalau kita merujuk pada dasar negara kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu luar biasa para pemimpin dan pendiri bangsa ini, supaya penduduk ini negeri mengedepankan Tuhan, keimanan, akal supaya ngikut ama iman. Bila begini saudara, seorang jurnalis di televisi mau membaca berita, mau ngomong nih ama makhluk yang kagak ada nama juga baca berita, itu maskernya dibuka, mau ngomong ama makhluk. Ada muslim mau ngomong ama Allah yang nyipta makhluk, mulutnya ditutup. Dia aja biar sempurna ngomong ini, tapi ada orang ngomong ama Allah kagak pengen sempurna, karena mengedepankan akal, tidak mengedepankan iman. Seakan-akan Allah takut sama makhluknya yang namanya corona. Begitu. Tapi jurnalis tidak. Kalau kami mendingan ikut jurnalis yang cakep imannya. Dia buka supaya ngomong itu jelas, daripada orang yang mau ngomong sama Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal musalli munajin rabbah. Orang yang sholat itu ngobrol dengan Tuhan. Bila orang ngobrol bersama manusia membaca berita, dibuka dia, maka alangkah lebih bijaknya muslim yang punya iman ketika dia mau ngobrol dengan Tuhannya, dia buka. Seakan-akan lebih tinggi merokok, merokoknya dibuka, makan dibuka, ama Tuhan tutup yang ngasih makan. Ini kayaknya kurang bijak, kayaknya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu saudara, kita penting, kata Imam Haddad, menuntut ilmu. Menuntut ilmu penting. Tapi kata beliau, karena ilmu ini terbagi dua, ada ilmu ghair nafi', ada ilmu nafi'. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Duhai Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak manfaat. Itu menunjukkan ilmu ada yang manfaat, ada yang tak manfaat. Pesan Imam Haddad kepada kita sebagai orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kudu menuntut ilmu yang manfaat. Beliau beri keterangan, ilmu manfaat itu kriterianya apa? Kata beliau, ada 4 kriteria ilmu itu bermanfaat. Yang pertama, wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa sifatihi wa af'alihi wa alaih. Ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita baca, kalau kita pelajari, kalau kita kaji, akan menambah
pengenalan kita tentang Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, dan nikmat Allah. Kalau kita pelajari, makin mantap kita dengan Allah. Bahwa di jagat raya ini tidak ada yang dijaya dan berkuasa kecuali Allah. Sebab dia yang punya kudrat iradat. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kuasa bisa apa saja kecuali hanya Allah. Selain Allah ciptaan, selain Allah makhluk. Kayak kita makhluk namanya, dan kita lemah, tak kuasa makhluk. Kalau kita sebagai makhluk lemah, apapun saja yang namanya makhluk lemah, tidak punya kudrat iradat. Contoh corona, makhluk dia, bukan Tuhan, makhluk lemah sama kayak kita. Maka kita bilang aja tuh sama makhluk, ente makhluk Allah, kita makhluk Allah. Seguru seilmu, jangan ganggu ya. Makhluk sama-sama makhluk, enggak kuasa. Cuman lagi digiring opini kita yang luar biasa. Padahal kalau kami melihat di fakultas kedokteran banyak sekali ada spesialis jantung, spesialis paru, spesialis kelamin dan kulit, spesialis mata, spesialis THT. Artinya virus itu macam-macam. Artinya penyakit itu macam-macam. Tapi belakangan ini bila ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang ditanya COVID ya, begitu. Itu orang yang di masjidnya tuh, jangan ditanya yang agak di masjid. Seakan-akan nggak ada penyakit lain kecuali itu. Nah itu spesialis bagaimana? Tapi beginilah kondisi yang ada. Kita harus yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Kudu mantep sama Allah. Dia yang berkuasa. Nah ini kategori ilmu manfaat. Sifat Allah, perbuatan Allah, nikmat Allah. Kayak contoh begini saudara. Seumpama saya ini kerja sama Ustadz Nana, nih yang imamin kita Ustadz Nana, kita doain sehat walafiat. Saya kerja sama beliau, yang ngegaji saya beliau, karena kan yang kerja sama dia, yang ngasih gaji saya bulanan setiap tanggal 1 dia yang ngasih gaji. Lalu kemudian saya nurutnya sama Ustadz Rohim, enggak ama yang ngasih gaji sama saya. Orang yang kayak begini nih, kira-kira bijak apa kagak nih? Bener apa kagak nih? Kenapa enggak bener? Kenapa enggak bener? Hah? Yang gaji siapa, nurutnya sama siapa? Yang ngasih rezeki kita Allah. Kudunya kita nurut sama Allah, jangan jauh dengan Allah. Begitu. Kudu dekat dengan Allah. Ini mah enggak. Rumah dengan masjid 100 meter. Enggak ke masjid-masjid. Kenapa bang? Lagi begini. Oh lagi begini. Iya baik. Enggak boleh keluar. Tapi kalau udah ketemu minggu ke Ciseeng mancing.
Itu dari Karet Tengsin ke Ciseeng, Karet Tengsin ke Matlaul Anwar, jauhan mana? Ya Allah, ini namanya kagak ngerti. Namanya enggak ngerti. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Aduh. Ilmu manfaat itu ilmu menghantarkan orang yang duduk di majelis ilmu tambah yakin dengan Allah, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah, dan dengan nikmat-nikmat Allah. Kayak pandemi begini. Ini udah setahun lebih, 2 lebaran. Kalau sampai kita 3 lebaran, namanya Bang Toyib. Namanya, saya dengar tuh lagu dangdutnya itu, Bang Toyib itu 3 lebaran kagak pulang-pulang. Begitu, saudara. Ini yang di depan kita ini, jangan-jangan ini, saudara. Kalau sampai 3 tahun ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini wabah. Anak saya dapat ijazah SMP, kagak pernah injak bangku sekolah. Kalau sampai 3 tahun, gurunya nggak kenal, temennya bingung, dia pengen ngadain reunian di online aja sama siapa dia, masuk kagak dapet ijazah. Kalau sampai 3 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmat Allah banyak, saudara. Dari awal kita kena wabah sampai nih detik, coba kita renungi, mulai kita meremin mata kita, kita ini masih hidup nggak? Hidup. Alhamdulillah ala ni'matillah, masih hidup. Kita masih sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah ala barakatillah. Kita masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam, batagor, pisang goreng. Itu sih bukan orang susah. Masih makan. Alhamdulillah. Banyak nikmat Allah. Lalu otak kita gunain buat jelek-jelekin Allah. Yang sampai detik ini ada wabah, kita masih hidup, masih sehat, masih makan. Betapa kurang bijaknya hamba yang model begini. Nikmat Tuhan yang begitu banyak diberikan kepadanya, lalu dia hilangkan karena hanya sementara waktu ada wabah. Lalu kemudian dia mundur, tidak mau ibadah, minggir-minggir. Sampai ada yang selaman begini, nempel juga, nular. Masih mendingan salaman begini aja, kan agak nempel. Cuman apa itu orang begitu? Ya enggak. Kan kita ini diajarkan oleh pemerintah cuci tangan, tapi nabinya presiden kita dan nabinya kebanyakan rakyat di Indonesia ngajarin cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, cuci wajah, cuci tangan sampai siku, cuci kepala, cuci telinga, cuci kaki. Luar biasa nggak ajarannya? Luar biasa Rasulullah. Sehat dari dulu. Udah diajarin. Kita ibadah. Harus ibadah. Kenapa? Nikmat banyak dari Allah. Masa kita gajinya pengen nambah terus, tapi kerjanya ogah-ogahan? Karyawan apa yang model begini nih? Karyawan baik, karyawan kagak baik nih. Kagak baiknya di mana? Pengennya gaji mulu, kerja kagak. Orang pengen rezekinya banyak, tapi ibadah nggak mau, ke masjid nggak mau, dikata kerumunan bakal jadi klaster lagi.
udah kayak rumah aja. Tapi mancing mau, begitu. Ini kan susah. Nikmat ada, pengen dikasih rezeki banyak, tapi sama Allah jauh. Ini namanya kurang bijak. Kurang bijak. Mulut kita ditutup sekarang nih dengan masker. Tujuannya biar kita jangan berkata kotor. Ditutup. Cuman anehnya mulut udah bisa terkendali. Tangan nge-share yang kagak-kagak mulu. Yang baik kayak nge-share. Yang di-share lagi, ini banyak yang mati ini. Yang sehat aja begini jantungnya. Apalagi yang sakit. Itu begitu sudah. Yang enak-enak tangan kita nih. Maka ada dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu, maksudnya di kitab tafsir hari kiamat, mulut ditutup, tangan ngomong. Ternyata belum kiamat, udah terjadi. Mulut ditutup, tangan ngomong, nge-share aja nggak kagak, bikin ribut aja, yang nggak kagak. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Jadi yang pertama, kita duduklah di majelis yang di situ dipelajari ilmu tauhid, ilmu di mana kita biar benar makrifat kita dengan Allah, jangan diparsialkan. Allah kadang-kadang ada, kadang-kadang kagak ada. Kalau lagi susah, dagang lagi menurun, bini ngomel-ngomel mulu, ya Allah, anak berantem di rumah, mana bos di kantor ngomel mulu walaupun kerja dari rumah. Dia susah, baru mana tuh sejadah dan tasbih, nyari Allah kalau lagi susah. Tapi kalau udah normal kagak ada. Jadi Allah tuh adanya kalau lagi susah. Namanya pola pikir pragmatis. Kayak ini. Masa sewaktu-waktu doang ada Tuhan? Waktu kita naik Gojek ada Tuhan, makanya rapat. Waktu di masjid enggak ada Tuhan, enggak rapat. Ntar pulang naik Gojek lagi, rapat. Namanya pragmatis pola pikirnya. Ini tauhid, benerin yang pertama. Yang kedua, ilmu manfaat kriterianya wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'ati wa nahaka an maksiati. Ilmu manfaat, ilmu yang kalau kita pelajari, kita menjadi tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Biar kita bisa jaga, biar kita bisa hindari yang haram, yang wajib mana kita bisa kerjakan, disebut ilmu fikih. Bila di kampung saudara ada majlis di mana belajar ilmu fikih, itu namanya ilmu mempelajari perintah-perintah Allah, ilmu mempelajari larangan Allah. Kayak nyuci najis. Bagaimana cara kita nyuci najis? Ompol anak digabung dengan baju kita, mana airnya dikit, gara-gara enggak ngaji. Airnya enggak ada 2 kula 216 liter. Baknya tuh yang hitam. Ada enggak 216 liter? Kagak ada. Mana anak kita ngompol ditaruh situ. Baju kita juga dicuci di situ. Kasih rinso, buang busanya. Akhirnya bikin air baru, masukin lagi, mana air di ember ini enggak ada 216 liter, jadi najis lagi. Baju kita najis, kasih molto, wangi enggak? Wangi. Dijemur, kering enggak? Pakai sholat, esah enggak? Esah enggak? Hah? Esah enggak? Kagak. Banyak gara-gara enggak ngaji ilmu fikih. Bagaimana cara nyuci najis pada air yang sedikit. Negara aja ajarin tuh, pemerintah. Ada bak sampah organik, ada non organik. Mana ini
barang kotor doang, mana barang najis doang. Pakaian bocah dipisah kayak sama pakaian lakinya, gara-gara nggak ngaji. Lakinya sholat, mana dohor rakaat 1 baca yasin sampai kelar, rakaat 2 waqi'ah sampai kelar. Begitu. Sholatnya sah nggak? Kagak, wong ada najisnya. Wong syarat sholat kudu suci. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Diajarin bagaimana cara nyuci najis supaya jalanin perintah ini benar. Itulah ilmu fikih. Maka kita kudu punya aktivitas di lingkungan kita ngaji, belajar cara ibadah yang benar supaya ibadah kita tidak asal-asalan. Itulah ilmu fikih. Supaya benar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya masker itu di Ramadan, siang-siang makan kacang kagak kelihatan. Siapa yang kayak gitu tahu? Jadi kita orang ini ibadah kudu benar. Pertama, bertuhan dengan benar, bertauhid yang benar. Jangan diparsialkan tauhid. Yakin dah sama Allah. Yang ketiga, kriteria ilmu manfaat, wa yurisuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirati. Ilmu itu kalau kita pelajari, ilmu manfaat itu kriterianya menyebabkan kita mengerti tentang dunia, sehingga tidak rakus pada dunia, tapi rakus pada urusan akhirat. Zuhud pada dunia. Apa tuh zuhud pada dunia? Bukan tidak punya apa-apa. Zuhud itu tidak meletakkan dunia di hati. Namanya zuhud. Tidak naruh dunia di hati. Ibarat kapal laut, airnya di luar kapal. Biar banyak kayak apa, kapal enggak tenggelam. Bakal sampai dari Tanjung Priok ke Tanjung Pinang. Karena apa? Airnya di luar. Tapi kalau udah rembes ke dalam, tenggelam. Zuhud adalah adamu ta'alluqil qalbi bil mal, la adamul mal. Tidak naruh dunia di hati. Dunia dijadi seperti sapu tangan. Apa tuh sapu tangan? Bakal dipakai kalau ada ingusan, atau habis makan, atau ada keringat, kalau dibutuhkan. Ini yang kadang kita stres ngadepin kondisi kayak begini. Padahal kalau mau sadar, orang meninggal tuh dikafanin. Ada kain kafannya enggak? Dikafanin. Saya enggak paham kalau dikaret tengsin. Kain kafannya itu sama si Amil dikasih kantong kayak begini enggak sih? Oh enggak. Itu maknanya yang kita puyang-puyangin tuh enggak dibawa juga. Sampai mati-matian korupsi, nyolong duit banyak umpamanya. Mau ngapain? Hanya buat bini kita. Mana kita mati dia bakal kawin sama teman kita yang dulu gedek banget sama kita. Yang enak dia. Rugi apa untung kita? Rugi ibadah yang benar dah. Begitu. Hidup ini kenapa jadi stres? Jujur bukan corona yang membuat stres. Corona itu ringan kecil. Yang membuat stres ini adalah cicilan. Bener nggak ini, Pak Guru ini? Iya, cicilan ini. Artinya hidup tidak berdasarkan kemampuan, tapi hidup berdasar kemauan. Itu stres. Bila hidup kita berdasarkan kemampuan, nggak stres. Kalau hidup kita berdasarkan kemauan, stres. Kemauan kita nggak ada habisnya. Tapi kita mengukur kemampuan. Maka keluarga yang baik mengerti kondisi kayak begini, udah tempe aja. Rebo tempe bacem, Kemis tempe orek, Jumat tempe kari, Sabtu tempe ditepungin.
minggu. Ya tempe aja. Yang penting diolah. Jadi bagaimana biar enggak bosan dengan duit yang ada. Maka kita punya istri, enggak pernah marah dikasih duit 10.000. Kita bilang, saya pengen makan daging sapi. Enggak. Apaan? Enggak. Baik. Karena pintar mengolah. Dia beli Royco daging sapi. Ya 10.000. Ya dapatnya Royco. Apa-apa. Yang penting rasa sapi. Bagaimana ke caranya? Biar kita nggak ada tuntutan yang bikin puyeng. Jalanin hidup. Apalagi yang masih bujangan, apa yang mau dipuyengin? Yang berkeluarga aja yang di sampingnya tenang, kita yang bujangan. Begitu. Jadi saudara, dunia menjadi jembatan, bukan menjadi tujuan. Itulah ilmu manfaat. Mendidik kita, dunia menjadi jembatan, bukan tujuan. Begitu. Sehingga saudara, apapun yang ada, kita nikmati. Enggak kita keluar dari mulut kita, aduh beban hidup gua berat, beban hidup gua berat. Ya Allah, dia enggak pernah dengerin lagu The Massive. Hidup adalah anugerah, bukan beban. Anugerah. Kita kudu syukuri, bukan beban. Kitanya menganggap hidup beban, jadi stres. Kalau hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, kita nikmati. Mau ngapain kita puyengin? Kata kita ngeluh, aduh payah bang, zaman begini ini usaha. Kata teman kita di mulutnya, yang sabar bang, tapi di hatinya, mampus, syukurin. Tuh. Ngadu sama Allah aja. Ngadu malam kayak melek, kayak zaman begini, baca sholawat habis sholat, sallallahu ala Muhammad 100. Banyakin ratib, zikir. Punya Imam Haddad nih yang kitabnya kita bedah nih di Mataul Anwar. Baca ratib Haddad. Baca. Kami udah tulis tuh, saudara. Saudara tulis saja lah di YouTube ada tuh Fahrudin Al-Bantani. Ntar ada ratib tuh di situ. Bukanya. Biar ikuti aja, baca nggak apa-apa. Download itu punya anak-anak majelis itu. Baca zikir, baca Quran seain, bagus. Kayak begini nih. Daripada kita dipuyengin mau ngapain? Yang kagak-kagak. Dunia. Kalau kemudian kita kada banyak, ada dikit, biasalah hidup. Yang keempat, ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau dipelajari akan membuka tentang kekurangan diri kita. Mana akhlak-akhlak buruk kita, mana akhlak-akhlak baik kita. Udah kita kagak berjamaah, enggak pernah ke masjid, seumur-umur enggak ke masjid. Ada orang ke masjid diomelin, radikal. Ini kan enggak bener yang kayak begini. Udah kita kagak demen ngaji, ama yang ngaji ini bikin klaster baru begini, yang kayak begitu. Jadi udah kagak demen. Ada orang pengen bener, kagak boleh. Nah kita ini harus dibenerin. Tingkat keimanan kita, mana akhlak buruk kita, bagaimana biar enggak ria, bagaimana biar enggak sum'ah, bagaimana biar ikhlas, bagaimana biar yakin sama Allah, yakin sama Allah. Gitu, ayam aja ayam. Anaknya 8. Banyak apa dikit? Banyak. Mana kecil-kecil banget. Mana lakinya si boy kagak open. Nyari wadon-wadon lain, babon-babon lain. Anak kecil zaman pandemi kayak begini. Ayam. Ya Allah, bagaimana ijazah enggak punya,
kantor nggak punya, kontrakan orang ada, tapi alhamdulillah dia yakin sama Allah, yakin, tenang, bisa ngegedein anak-anaknya jadi babon-babon lagi. Masa kita yang ibadah, yang masih ada kantor tempat kita kerja, akal ada, ijazah ada, bingung mikirin hidup, ini mau keimanannya kalah ama ayam. Maka kita saudara kudu yakin sama Allah. Cicak aja cicak, makanannya nyamuk. Kalau di Matlaul Anwar, cicak maranin nyamuk apa nyamuk maranin cicak? Hah? Ada nggak cicak ngejar-ngejar nyamuk? Kenapa nggak ada? Nggak bisa terbang. Bagaimana tuh cicak yang nggak bisa terbang? Mana rezekinya? Bisa terbang lagi? Ngejar-ngejar orang bisa nggak punya sayap? Tapi dia yakin kalau masih hidup masih banyak jalan rezeki dari Allah. Biar kata kita nggak bisa terbang, kata nyamuk, kata cicak, maka nyamuk habis gigit Bang Udin mencolok di tembok. Kata cicak, emang rezeki gue. Hidup sampai sekarang, hidup nggak? Banyak nggak? Banyak. Cicak. Masa kita ada tangan, ada kaki, ada motor? Al-harokah barokah. Keluar dari rumah kemana ke? Jangan ngerem mulu. Kalau ngerem mumet saudara, mumet. Apalagi zaman dulu awal-awal wabah ini terjadi, penanganannya luar biasa. Di rumah kita lockdown seminggu. Awal-awal masih tenang bini, udah seminggu langsung tuh lakinya palanya dikemplang aja. Bang, lu mau di rumah mulu. Tuh bocah-bocah lu tuh mau dimpanin apa? Di rumah mulu. Keluar kayak kemana kayak? Daripada dia ribut sama bini, akhirnya terpaksa keluar juga dari rumah. Ngeloyor dia dari rumah. Ketemu aparat, dibilang lockdown, keluyuran, pulang. Dia puyeng. Di rumah diomelin sama bini. Di luar diomelin sama aparat. Ya Rabbana, kemana saya ini ya? Kata dia, biar tenang, ke masjid aja, ke masjid. Ditutup masjidnya, stres. Akhirnya dia nyari tempat mancing aja, buka. Ya udah akhirnya stres tuh, karena kurang pandai mengelola mindset. Mindset kita nih dibikin positif aja. Lihat Copa Amerika, begitu. Venezuela sama Peru biasa tenang, lapangan bola biasa. Kata dia ada Tuhan yang jaga, sebab ini menjalankan kewajiban tugas negara. Tuhan yang jaga. Itu orang barat. Masa kita yang di masjid kagak ada Tuhan yang jaga? Begitu. Ini kan mindset negatif. Karena mereka mindset positif, waktu di swab negatif. Karena mindset kita negatif, waktu di swab positif. Ini kan gara-gara mindset. Maka oleh karena itu mendandani keyakinan. Inilah ilmu manfaat. Kita nih biar enggak ragu sama Allah. Biar kita ikhlas dalam hidup. Biar kita ikhlas. Enggak ke masjid mati. Ke masjid mati. Tapi masih mending hadir ke masjid mati daripada enggak ke masjid malah jelek-jelekin yang pergi ke masjid. Su'ul khotimah matinya. Beneran. Ngeri. Udah kita enggak ke masjid, pas mati mau pengen dibawa ke masjid. Begitu. Jangan kita. Mumpung kita ada wabah begini, kita lebih banyak mengedepankan iman. Jangan akal. Supaya memiliki imun. Sehingga datang pada mindset aman.
Iman, imun, aman. Ini penting. Dan ini namanya ilmu manfaat. 4 kata Imam Haddad, kriteria ilmu manfaat, ilmu yang kalau kita duduk, kita pelajari, kita baca, kita kaji, kita telaah, menambah makrifat kita tentang Allah dengan segala asma, sifat, perbuatan dan nikmat-nikmatnya. Kedua, kalau kita pelajari ilmu itu, akan tambah tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kalau kita pelajari, akan menambah rasa kezuhudan kita pada dunia dan gemar kita pada akhirat. Yang keempat, akan mengecek mana kekurangan kita, akhlak-akhlak buruk yang ada di hati, mana akhlak-akhlak baik, dan ini harus dimunculkan di dalam kita punya diri. Kata Imam Haddad, wa hadzal ilmu sabitun fil kitabi was sunnah wa kutubil a'immah. Ilmu ini adanya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan kitab-kitab ulama. Oleh karena itu saudara, pesan Imam Haddad, jangan tidak ngaji. Bahasa kitanya, ngajilah sebelum dingajiin. Ngajilah sebelum dingajiin. Ngaji. Keuntungan kita ngaji, satu yang terbesar adalah ibadah kita diterima oleh Allah. Itu keuntungannya. Kenapa? Orang yang ngaji kayak orang yang belajar sepeda. Baru belajar sepeda jatuh-jatuh, nabrak-nabrak, sampai jatuh bungsut, ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Ketika malaikat bilang, Tuhan ini orang sholatnya belum benar, kata Allah, maklumi aja, masih ngaji dia. Masih ngaji. Tapi ngajinya nyender, yang penting masih ngaji. Masih ngaji. Masih ngaji. Biar kata jider, enggak apa-apa. Yang penting masih ngaji. Begitu, masih belajar. Kedua, orang yang ngaji itu diberikan rezeki lebih. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah takaffala li talibin ilmi birizqi. Allah jamin orang yang mau duduk di majlis ilmu rezekinya melebihi jaminan pada makhluk pada umumnya. Maka ada kalanya rezeki kita pas-pasan, tapi hati kita lebar. Ada orang yang duitnya banyak, tapi stres. Ini kan namanya nggak rezeki. Walaupun kita duitnya pas-pasan, kan kita nggak ada di ICU. Mau nggak dikasih duit sama Allah 5 miliar, tapi tinggalnya di ICU, Fatmawati? Mau nggak? Udahlah, rezeki bukan duit doang. Sehat juga rezeki. Istri kita nurut, nggak kayak orang ngomel-ngomel, itu juga rezeki. Udahlah, anak kita baik, itu juga rezeki. Teman kita baik, itu juga rezeki. Jadi kita jangan banyak memandang sisi negatif yang memunculkan mindset negatif, tapi pandanglah sisi positif dari kurnia-kurnia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pikirannya positif, tidak mikirin ini, mikir itu, mikirin bagaimana kita harus banyak bekal untuk menghadapi kita kematian. Jangan sampai kita mati karena ketakutan satu wabah tapi tidak ibadah. Mendingan kita mikirin bagaimana bekal ngadepin mati. Begitu. Ini yang paling penting di dalam kita hadir majlis ilmu. Silahkan di mana kampungnya ada majlis ilmu, duduklah di sana. Di sana ada banyak manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberlimpahan kesehatan, sehat iman kita, sehat mindset kita, sehat kolbu kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak menantu cucu kita, sehat teman-teman kita, sehat lingkungan kita, sehat negeri kita,
sehat usaha-usaha kita, sehat keuangan kita. Allah beri kita semua sebab Dia duduk di majlis ilmu keberlimpahan barokah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sukses di dunia, sukses di alam kubur, dan sukses di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.